Siang Pak. Siang. Perkenalkan, nama saya Faiz dari Universitas Negeri Jakarta. Jurusan saya Prodi Olahraga Rekreasi. Saya kesini ingin mewawancarai Bapak sebagai GM Pak. Ya. Dengan siapa Pak? Marga. Ya. Oke. Pertama ya Pak, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana strategi pemasaran yang telah diterapkan objek wisata Kebun Raya Cibodas pada era new normal COVID-19? Untuk strategi pemasarannya, jadi secara umum dulu ya. Jadi kita kan Kebun Raya Cibodas adalah tempat edu wisata konservasi. Jadi bukan hanya tempat wisata, tapi mereka tempat edu wisata. Dimana sini kan kita banyak tanaman-tanaman koleksi yang merupakan tanaman langka yang di-preserve agar menjaga kelestarian lingkungan. Namun karena pandemi COVID, tidak bisa dipungkiri kami pun sebagai tempat edu wisata atau tempat wisata lah ya, wisata kita terdampak cukup serius. Mungkin apabila Mas lihat tahun lalu kita tutup karena PSBB, ya, dimana tahun ini kita tutup lagi karena PPKM. Namun secara garis besar yang bisa kita ambil adalah ketika kita tutup, jadi kita kan pasti menunggu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai izin apakah boleh dibukakan kembali atau enggak. Nah, sementara kami menunggu arahan pemerintah pusat, kita juga paralel mempersiapkan protokol kesehatan yang berlaku di dalam kebun. Nah, sementara kami mempersiapkan itu dan komunikasi kita dengan pemerintah terus berjalan, ketika kami benar-benar dibuka, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita mengedepankan promosi mengenai bagaimana protokol kesehatan kita yang kita terapkan di kebun. Jadi di mana kalau dulunya kita selalu mengedepankan promosi mengenai mengenai tempat wisata, tempat konservasi, tapi ketika pandemi ini, new normal ini, kita mengedepankan bahwa kita adalah tempat edu wisata yang aman untuk dikunjungi dengan protokol kesehatan. Saya juga, jadi itu dari sisi marketing ya. Cuma kalau dari sisi operasional untuk kita mempersiapkan protokol kesehatan itu juga topik lain, cuma itu juga sesuatu hal yang sulit gitu. Tapi sebenarnya yang ingin kita tonjolkan, kita adanya perubahan strategi marketing yang tadinya kita hanya menonjolkan edu wisata. Maksudnya edu wisata gini, kan kita contoh ada ribuan jenis pohon. Biasanya kita itu ketika marketing dulu, contoh ada Taman Sakura. Taman Sakura belum. Jadi di Cibodas itu ada Taman Sakura di mana kita setiap tahun bloomingnya mekar setahun 2 kali. Dulu tuh kita ketika promosi hanya hal-hal itu yang kita promosikan. Taman Sakura mekar, ada taman ini bunganya mekar, kayak hal-hal yang sifatnya konservasi tumbuhan yang kita marketingkan. Namun karena new normal ini yang kita marketingkan sekarang justru adanya mengenai tempat ini aman, tempat ini sesuai protokol kesehatan, dan tempat ini bahkan kita mengalami momentum. Mungkin Mas juga rasakan, Mas kan seperti di Jakarta ya. Iya. Kita mengalami momentum, mungkin Mas merasakan bahwa ada masanya sempat ada orang-orang takut ke mall, takut ke ruangan itu. Disitulah kita mengalami momentum. Kita Kebun Raya adalah tempat wisata yang aman karena outdoor. Iya. Jadi strategi kita yang tadinya cuma mengunggulkan edu wisata, tapi kita mulai mengunggulkan protokol kesehatan, tempat wisata terbuka, dan hal-hal yang terkait lain. Dan tentu saja kita juga memarketingkan bahwa ketika kita buka, kita mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Seperti itu, kami gambaran seperti itu perubahannya. Mas, Yang kedua ya Pak, bagaimana perbedaan strategi pemasaran sebelum dan saat masa pandemi COVID-19? Kayaknya udah terjawab sebelumnya. Tadi sudah terjawab ya, ya, benar. Nah, yang ketiga, kemudian selanjutnya bagaimana cara menentukan harga tiket masuk objek wisata Kebun Raya Cibodas pada era new normal? Apakah masih seperti yang sebelum COVID atau gimana? Kalau harga tiket masuk, kita kami di sini kan mitra pengelola tempat wisata ya. Jadi mungkin seperti Mas, mungkin kalau Mas belum tahu, sebenarnya tempat ini adalah milik pemerintah pusat, LIPI atau BRIN. Ya. Dimana kami adalah pihak swasta, kami hanya mengelola
pelayanan publiknya. Oh, Jadi seperti saya bilang lagi, karena ini tempat wisata, mungkin mas kan lihat tuh banyak, tadi saya bilang banyak pohon. iya, koleksi. ya. Itu sebenarnya objek penelitian, makanya kan LIPI atau BRIN, lembaga penelitian itu mereka tuh meneliti pohon-pohon tersebut. Sedangkan kami mitra pelaksananya pihak swasta mengelola pelayanan publik. Masuklah ke pertanyaan mas, kita mengelola harga tiket, mengelola ya misalnya tempat makannya, mengelola shuttle busnya, tapi ya sifatnya kita tidak masuk ke ranah penelitian. Gitu. Nah, untuk harga tiket kita mengacu pada peraturan presiden. Jadi harga kita bukan kami menentukan, melainkan sudah ada harga. Jadi kami sebagai mitra sudah ada harga tiket sekian, tinggal ikuti saja. Ada perpresnya, kan kalau nggak salah harga tiket Joyous 15.500 kalau tidak salah. Itu bukan kami menetapkan, hanya kami mengikuti perpres yang diturunkan dari presiden langsung ke khusus ke kita. Jadi perpres itu ke kebun raya gitu. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mempromosikan objek wisata kebun raya Cibodas pada era new normal? Kurang lebih akan ini apa sih bang? Jadi sama seperti jawaban saya pertama. Jadi kami sekarang mengkampanyekan atau mempromosikan atau memarketingkan sudah mulai kayak 50-50 50% bahwa kami adalah tempat wisata yang aman dan nyaman sesuai protokol kesehatan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, media apa saja yang digunakan dalam mempromosikan objek wisata kebun raya Cibodas? Misalnya kayak media sosial atau gimana? Ya, pasti kita berpromosi di media sosial kita ya. Jadi kita ada untuk berpromosi, kita ada berpromosi yang sifatnya berbayar di media sosial kayak Instagram, tapi yang sponsor itu ada proses itu. Tapi mungkin ini promosi, mungkin juga bukan. Tergantung ada yang bilang ini promosi dan bukan. Tapi yang jelas ini bagian dari publikasi. Kami juga bekerja sama erat dengan para wartawan. Jadi kita juga bukan hanya beriklan, tapi kita juga bekerja sama dengan wartawan. Kita selalu dengan wartawan yang kita tekankan kepada teman-teman wartawan adalah tempat wisata yang aman. Jadi di berita-berita itu kan kami juga alhamdulillah kita masuk di berita untuk bahwa tempat Cibodas sudah bukan karena kami juga bersinergi dengan wartawan. Itu saya rasa juga bagian dari promosi ya. Ya gitu. Dan juga untuk media yang lain adalah kami untuk mensosialisasikan protokol kesehatan kebun raya Cibodas. Jadi kita juga menambah beberapa materi promosi, tapi sifatnya materi promosi cetak yang ke pasar untuk mendisiplinkan atau mengkampanyekan sesuai program pemerintah bahwa protokol kesehatan yang berlaku di sini. Sebagai contoh bersama saya itu ada papan, ya itu baru tadi yang ada. Jadi bahkan kami juga memperkaya informasi protokol kesehatan yang ada di dalam kebun. Gitu. Selanjutnya, apa saja kendala dalam menjalankan strategi pemasaran kebun raya Cibodas pada era Kendala pemasaran ya? Iya. Ada apa? Kalau kendala sih cenderung tidak ada ya, karena ibaratnya kami hanya berbuat strategi aja. Tidak lagi kendala tidak ada ya. Justru sebenarnya kendala di era ini namanya kendala operasional dia sifatnya itu protokol kesehatan itu kan kayak bukan bagian dari marketing ya. Iya. Di operasional emang kita tantangannya lebih banyak. Cuma kalau dari sisi marketing dan promosi kita hanya membuat strategi saja. Gitu. Selanjutnya, bagaimana upaya yang tepat dilakukan untuk mengatasi? Enggak ada kendala ya, berarti enggak. Maaf, saya bisa untuk dimasukkan. Ada kendala jadi bahan mas ya. Iya. Jadi kendala gini. Sekarang itu kan udah eranya digital, kita juga punya media sosial Instagram, di mana materi apapun yang kita posting terkait protokol kesehatan, sekarang itu kami jadi lebih rajin untuk membalas komen-komen. Komen-komen ini sekarang memang kayak karena pandemi ini membuat semua orang kritis. Jadi ketika semua orang mau punya kepentingan mau berwisata mau apa pasti menanyakan. Itu
kendala atau mungkin hal baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Kalau sebelumnya ketika kita posting sesuatu bukan pandemi ya, pertanyaan-pertanyaan orang-orang kebanyakan normatif. Tapi sekarang pertanyaan di komen itu banyak pertanyaan yang sifatnya terkait protokol kesehatan, jadi dan banyak itu sesuatu tantangan tersendiri sekarang. Selanjutnya, bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang ditawarkan untuk pengunjung Jalan Raya Cibodas? Ada apa? Sarana prasarana, jadi kita sebagai wisata tentu saja kita memiliki shuttle bus. Kita ada shuttle bus yang selalu berkeliling. Lalu kita ada tempat penyewaan sepeda juga. Sepeda itu ada dua, ada sepeda kita ada distrik, ada mountain bike juga, dan juga ada penyewaan golf car. Dan karena kebun raya Cibodas itu luas sekali, 85 hektar, maka kita punya banyak titik penjualan F&B. Itu fasilitas yang kita punya juga. Ada titik penjualan F&B, ada Subardi, ada 4 titik restoran dan ada 9 stall kecil. Jadi kita juga sebarang titik penjualan F&B kita untuk sebagai fasilitas buat memanjakan pengunjung. Kemudian, bagaimana kondisi sarana prasarana yang terdapat di Kebun Raya Cibodas? Bagaimana Pak? Ada perawatannya bagaimana atau bagaimana? Bagaimana kondisi sarana prasarana yang terdapat di Kebun Raya Cibodas? Kondisinya apakah masih bagus atau kondisinya alhamdulillah masih bagus karena kami pasti tentu saja sudah masuk bagian dari maintenance kami untuk perawatan rutin. Jadi apabila ada kondisi yang tidak bagus, pasti akan segera kami repair di gudang maintenance. Paling tidak ketika terpanjang di publik ada sesuatu yang sifatnya prima, produk-produk kami prima seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana dampak objek wisata Kebun Raya Cibodas terhadap peningkatan pendapatan masyarakat setempat? Tentu saja keberadaan kita memberi impact dan dampak sangat positif ya terhadap masyarakat setempat, karena mayoritas tenaga kerja yang kita pakai di sini adalah mayoritas tenaga kerja lokal, dan ada kalanya ketika kita lagi penuh kita menggunakan tenaga harian lepas. Jadi kita ada karyawan, ada juga non karyawan. Yang non karyawan kan tergantung, misalnya contoh sekarang kan hari weekend ya. Hari weekend kita biasanya meng-hire beberapa tenaga harian tambahan karena emang untuk mengkop jumlah pengunjung yang membludak. Mungkin beda ketika weekdays kan cenderung seperti itu, kita pakai tenaga inti saja. Nah, tenaga inti kita pun sudah didominasi oleh warga lokal, dan kan tenaga harian lepas juga pasti warga setempat juga. Jadi kita memberi kontribusi terhadap tenaga kerja setempat gitu. Kemudian selanjutnya, bagaimana dukungan dan partisipasi masyarakat sekitar terhadap objek wisata Kebun Raya Cibodas? Bagaimana pendapat masyarakat masyarakat sekitar terhadap objek wisata? Bagaimana dukungan dan partisipasi masyarakat? Saya rasa dukungan masyarakat sekitar sangat positif juga ya, karena kan kita juga berkontribusi dengan warga yang salah satunya dari saya bilang. Jadi dengan kita membuka penyerapan lapangan tenaga kerja seperti ini, tentu saja mereka juga mendukung kita lah. Jadi kita keberadaan kita sini tentu saja memberi timbal balik yang sangat positif. Kita membutuhkan tenaga kerja dan mereka pun pasti senang ada warga yang bekerja dengan kami. Selanjutnya, bagaimana pendapat masyarakat dengan berdirinya pembangunan objek wisata Kebun Raya Cibodas? Pendapat masyarakat, ya, saya rasa untuk pendapat masyarakat ini ya mungkin sudah terbiasa karena sejarahnya Kebun Raya Cibodas pun sudah dibangun sejak tahun 1810, itu sudah lama sih. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba dibangun dari nol. Jadi masyarakat pun sudah tahu bahwa ini Kebun Raya Cibodas, kebun raya peninggalan zaman Belanda, jadi sudah benar-benar baik. Selanjutnya, bagaimana upaya pengelola dalam mempertahankan tempat wisata tersebut dengan adanya persaingan tempat wisata di sekitar wilayah Bogor? Saya rasa kita punya competitive advantage sendiri ya. Kita memang beda halnya seperti tempat wisata sekitar, misalnya saya sebut karena budaya kami adalah
tempat wisata konservasi, tempat wisata konservasi itu. Jadi ketika pengunjung ke sini selain ada alam terbuka, tapi sebenarnya lebih dari itu kita menjadikan informasi edukasi botani yang bisa dibilang emang ini valid karena memang ini lembaga milik pemerintah dan dikelola oleh peneliti, jadi informasi dari peneliti langsung. Kemudian selanjutnya potensi-potensi apakah yang dapat dikembangkan untuk mendukung perkembangan objek wisata Kebun Raya Cibodas. Ya. Potensi-potensi apakah yang dapat dikembangkan untuk mendukung perkembangan objek wisata Kebun Raya Cibodas. Potensi yang bisa kami kembangkan karena di sini itu dia, karena kami di sini ada mitra dari pemerintah dan peneliti. Kami mempunyai batasan, kami tidak bisa sesederhana untuk membangun sesuatu yang baru. Jadi apabila ada potensi, kami tidak potensi untuk konstruksi secara fisik tidak bisa dikembangkan karena ini pemerintah ibaratnya ini lahannya pemerintah, jadi kami tidak bisa bermacam-macam. Cuma potensi yang bisa kita ajukan adalah potensi edukasinya, karena seperti Mas tahu kan ini ada banyak pohon ya, saya bilang ribuan pohon, sebenarnya ribuan tanaman koleksi alias ribuan tanaman yang sifatnya tanaman objek penelitian, yang dimana arti ya kita ada ribuan informasi yang bisa kita sajikan ke masyarakat sebagai bentuk dari edukasi botani tersebut. Jadi bisa saja ada pengunjung casual yang ingin menikmati alam terbuka, tapi apabila ada pengunjung yang seperti mencari materi-materi edukasi botani, di sini pusatnya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana dukungan dan partisipasi masyarakat sekitar terhadap objek wisata Kebun Raya Cibodas? Masyarakat sekitar kurang lebih kayaknya sama sih mas. Iya sama. Karena kan kita memberi penyerapan tenaga kerja, jadi kita kan membutuhkan pada jenis yang partisipasi. Kemudian bagaimana peran serta pemerintah dalam pengembangan objek wisata? Kami bekerja sama juga dengan pemerintah itu. Kami mitra pemerintah pusat ya, tapi untuk pemerintah pusat, tapi di banyak juga kami berada di kawasan Pemda Cianjur, Pemkab. Ini pemerintah Kabupaten Cianjur. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal pengembangan pariwisata. Untuk pemerintah Pemkab Cianjur kami berkontribusi dalam memberikan retribusi pajak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana apakah ada kendala pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Kebun Raya Cibodas? Kendala Tidak ada ya. Kemudian selanjutnya apa saja yang membedakan Kebun Raya Cibodas dengan kebun raya yang lainnya? Kami selaku mitranya LIPI, kami mengelola 4 kebun raya. Ada kebun raya Bogor, kebun raya Cibodas, kebun raya Purwodadi, dan kebun raya Bali. Itu memang kebun raya 4 yang dimiliki oleh LIPI dan kami adalah mitranya LIPI. Tapi sebenarnya secara keseluruhan total ada 47 kebun raya di Indonesia, tapi itu milik Pemda. Nah, dalam hal ini kami adalah mitranya LIPI untuk mengelola 4 kebun raya tersebut. Seperti itu sih mas. Pertanyaan terakhir apa? Ya. Apakah dalam pengelolaan objek wisata Kebun Raya Cibodas sudah sesuai dengan prinsip AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan? Kalau sudah, seperti apa langkah yang telah dilakukan? Tentu saja juga karena itu ya, karena kami terkait dengan wisata konservasi, kami pasti itu menjadi perhatian utama kita ya. Jadi contoh ketika pengelolaan sampah ya, kami dengan sampah. Mungkin sebelum masuk ke sampah, aku akan berbicara sedikit dulu. Tempat-tempat wisata yang lain kan banyak bangunan masif ya, dimana untuk pengelolaan sampah yang masing-masing saya nggak tahu, kan karena di sini kami dibatasi untuk pengelolaan bangunan. Jadi yang kita lakukan adalah pengelolaan ini kan, pengelolaan layanan publik seperti ini. Sampah-sampah yang ada sekarang itu ada sampah organik dan sampah putih. Nah, dari sini kita punya tim lapangan kebersihan, dimana ketika kita mau membersihkan sampah, lalu kita ada tempat kompos. Jadi sampah itu langsung kami olah jadi kompos.
Ini kan karena kita banyak sampah hijau, sampah-sampah organik. Ketika kita sampai ke tempat kompos, pertama kita bisa dulu sampah organik, sampah non organik. Ketika sampah organik langsung kita olah jadi kompos. Dan juga untuk saya nggak tahu mungkin ini bisa sebagai bahan yang aman juga ya. Kontribusi kita buat lingkungan juga, bus wisata ini jujur sebelumnya 2 tahun lalu bus wisata ini menggunakan bensin dan solar. Dan sekarang ini kita menggunakan listrik dan ada golf car listrik, jadi kita juga dampak lingkungan kebaikan kita sini kita perhatikan juga, dan mungkin mas-mas di sini juga segar karena memang kita batasi. Jujur, tapi ini masih rencana ya, karena kita lagi terus mengkaji dampaknya. Kita lagi mengkaji apakah possible mobil dilarang masuk. Jadi benar-benar wisata ini bersih, mobil parkir di luar. Meskipun kami fasilitas kami dan semuanya listrik, tapi masih kami kaji karena saya rasa itu sesuatu kebijakan besar kayak nanti apabila itu mesti hati-hati. Itu sih. Terima kasih ya Mas. Sama-sama, kasih. Semoga nilai baik ya. Amin. Ya. Izin aja saya juga di Bola School kok waktu itu. Oh iya.